Akun Instagram forensik _narasi. Banyak perubahan arah yang sangat mendadak dalam perkara Mas Beki, semendadak, sopir angkot belok tanpa menyalakan sein. Setelah sidang ke-12 kasusnya, tanggal 15 September tahun 2022, JPU menyatakan akan menghadirkan 5 saksi lagi. Sampai persidangan ke-12 jaksa sudah menghadirkan 16 saksi. Maka, total saksi yang rencananya dihadirkan JPU hanya 21. Jumlah ini menyusut drastis. Pasalnya, jaksa pernah menyatakan akan menghadirkan 37 saksi. Saking banyaknya saksi, rencananya sidang akan dikebut 5 kali dalam sepekan. Namun, setelah jumlahnya direvisi, jadwal diperlonggar, hanya 3 kali. Sejauh pemantauan kami, dan diterangkan oleh tim PH Mas Beki, seluruh saksi yang dihadirkan oleh JPU hanya berbasis katanya. Kabarnya, bahkan saksi yang diperiksa pada sidang ke-12 mengaku mendengar dari desas-desus. Katanya di persidangan, yang satu memulai dari mendengar desas-desus. Ini basisnya, model baru lagi, desas-desus. Lalu karena ada desas-desus itu, kemudian dia mengajak temannya untuk menanyakan korban. Lalu mereka bikinlah pertemuan di kafe. Itu ceritanya. Jadi dia tahunya peristiwa yang didakwakan itu dari situ. Yang satu lagi, dia bersaksi, dia mendengar, ya itu juga dia lupa, ada 2 nama yang disebutkan, kalau nggak si A, si B, cerita tentang korban, bukan dari korban langsung. Jadi, ya bingung juga kita kan, makanya hanya diperiksa bersamaan aja dua-duanya, yang memang secara kualifikasi, sebenarnya yaitu saksi berawal dari desas-desus, yang satu lagi bahkan dia tidak pernah menanyakan ke korban langsung. Tidak ada yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung rangkaian peristiwa. 2 orang saksi yang pernah didatangkan JPU bahkan menjadi blunder buat penuntut, karena keterangan mereka malah meringankan Mas Beki. Berubah-ubahnya jumlah saksi ini ibarat dejavu. Sebelumnya, jumlah korban juga berubah-ubah. Dalam BAP polisi, yang dicantumkan dalam pengumuman DPO Mas Beki, tercantum 5 orang. Namun, narasi-narasi yang berkembang liar, terutama yang dikampanyekan detik.com, menyebutkan ada 15 orang. Ternyata yang dibawa ke ruang sidang hanya 1. Berbagai diorama unik dalam sidang kasus Mas Beki ini rupanya menarik perhatian Komisi Yudisial RI, KY. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito datang ke Surabaya untuk memantau sidang ke-12 dan menyatakan, KY netral, berharap semua pada jalurnya masing-masing. Dilakukan oleh para hakim. Nah, yang kedua tentunya memang sengaja kami datang ke sini selain masalah pengawasan dan pemantauan, tentunya kita kepingin ya. Kita kan mendengar informasi bahwa kasus apa ini Pak Ketua? Mas Beki ya. Artinya sebenarnya kan wilayah ini ada di Pengadilan Negeri Jombang ya. Karena saya dengar ada keputusan dari Mahkamah Agung sehingga dialihkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Tentunya Mahkamah Agung punya pertimbangan ya kenapa sidang ini dialihkan ke sini. Sehingga KY juga karena mendengar beberapa pemberitaan di media ini cukup mendapat perhatian ya dari publik, termasuk perhatian dari media, salah satunya ini mungkin dari Kompas TV ya. Sehingga kami memandang perlu ya untuk langsung turun ke lapangan, dan ini bersama-sama dengan teman-teman kita yang ada di penghubung Surabaya. Kami hadir di dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, salah satunya kasus ini ya, kasus yang mestinya disiapkan di Pengadilan Jombang dan kasus susila. Dan alhamdulillah saya tadi sudah ketemu dengan semua pihak, artinya hakimnya juga yang pertama kami sudah ketemu, dan tadi sudah ketemu dengan pihak pengacara dari terdakwa, dan juga sudah ketemu dengan jaksa penuntut umum. Jadi KY dalam posisi yang netral di tengah berharap ya agar semuanya pada jalurnya masing-masing. Hakim juga menyidangkan perkara ini tentunya ada pedomannya, baik hukum acara, artinya undang-undang formil maupun materialnya ya. Nah, jaksa tentunya selaku penuntut juga ada aturan yang harus ditegakkan sama dengan pengacara. Harapan KY semuanya on the track pada jalurnya masing-masing. Dan kami hanya berharap kalau memang ya ada dugaan ya pelanggaran etik yang dilakukan oleh para hakim, tentunya bisa lapor ke Komisi Yudisial. Dan Hakim juga menyidangkan perkara tentunya ada pedomannya, artinya UU formal maupun material. Jaksa juga ada aturan yang harus ditegakkan sama dengan pengacara.
Semoga pesan kaya ini benar-benar diamalkan oleh hakim, jaksa, dan pengacara terdakwa, untuk bersama-sama mewujudkan pengadilan yang seadil-adilnya. Dan semoga media-media besar yang sangat semangat sejak awal kasus ini menarasikannya sampai tuntas untuk mengedukasi publik kalau mereka tidak sibuk dengan isu 303 yang menarik jatuh bintang-bintang itu sih. Tagar Forensik Narasi.